Kuasa hukum dari terpidana Sudirman, Bang Jutek Bongso, selamat siang Bang. Selamat siang, Mereka. Ya, baik Bang, bagaimana sebelum ke sidang PK dari Sudirman, saya ingin mengucapkan selamat dulu karena permohonan untuk persidangan pemeriksaan setempat, maksud kami, ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ini maksud dari tim Pradi mengajukan permohonan ini apa Bang? Jadi gini, betul ya, kami bersyukur permohonan pemeriksaan setempat ya, yang biasa di dalam persidangan kita sebutnya PS, pemeriksaan setempat ya. Jadi dikabulkan. Ini adalah hal yang baru dalam PK karena permohonan kami dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis ya. Bahwa terkait pemeriksaan setempat itu hanya untuk mencocokkan kira-kira fakta-fakta yang kami hadirkan dalam novum, dalam kekhilafan, dalam pertentangan keputusan, dalam peristiwa kematian Eki dan Vina, bahwa kami berharap bahwa majelis akan datang ke lokasi untuk melihat kira-kira tempat-tempat itu berkesesuaian apa tidak. Kita ingin membuktikan kepada majelis bahwa fakta-fakta yang kami hadirkan, apa mungkin terjadi pembunuhan dengan peristiwa lempar-lemparan batu di satu sisi dengan ini, apalagi dengan fakta-fakta misalnya dihadirkan dengan jam waktu yang yang dihadirkan Widi dan Mega ya, percakapannya hanya sekitar 10 menit. Katakan pun kalau mengikuti dakwaan pun ya, kita akan nanti menunjukkan apa mungkin kalau peristiwa itu dalam dakwaan dari 21.30 atau 21.15 sampai 22.30 kita akan lihat. Katakan ikutin pun waktu itu, menurut saya nggak akan mungkin dengan jarak waktu hanya sekian lama dengan kejar-kejaran sampai kepada tanah kosong untuk melakukan dua tindak pidana, pembunuhan dan perkosaan ya. Seperti yang saya sampaikan di salah satu stasiun TV tadi malam ya, bahwa sengaja saya tidak ingin melayani perdebatan yang terjadi karena buat saya itu adalah percuma kita berdebat kusir ya. Seorang lawyer itu bukan berdebat di depan kamera TV, tapi kita berdebatnya adalah depan pengadilan ya. Buat saya itu sesuatu yang haram dan yang menurut saya tidak pantas kalau kita profesional ya. Makanya kami sampaikan bukti-bukti yang kami hadirkan sudah cukup ya, bahwa saya yang mengikuti persidangan, saya yang mengetahui apa yang fakta yang terjadi, saya ingin hadirkan ke masyarakat apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau yang sesuatu yang bersifat untuk kita debat kusir dan yang lain, menurut saya nggak masuk ranah kita dan bukan pekerjaan saya sebagai lawyer gitu. Oke, baik, jadi pemeriksaan setempat ini memang untuk memperkuat dalil-dalil permohonan. Oke, kita beralih ke sidang PK dari Sudirman Bang. Ini Bang Jutek sendiri sudah menemui Sudirman begitu. Apakah agenda hari ini hanya pembacaan memori PK atau diminta keterangan juga kepada terpidana Sudirman? Ya, biasanya dalam agenda pertama kan pembacaan memori PK, kami akan sampaikan hal-hal yang baru, novum, kekhilafan dan juga pertentangan keputusan ya. 263 ayat 2. Menurut saya itu hal yang biasa dan itu kita akan sampaikan. Untuk novum dan saksi kebanyakan sama dengan peristiwa 6 terpidana lain untuk Sudirman ya. Tapi untuk hal saksi alibi, Sudirman ini kan tidak bersama-sama dengan teman-temannya ada di rumah Pak Pasren atau di rumahnya Bu Nining pada malam itu. Sudirman itu ada di rumahnya dan kami akan hadirkan orang yang alibi yang melihat Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu, melihat pada malam kejadian dia tidak ada di lokasi tapi ada di mana. Nanti kami akan hadirkan orang-orangnya. Itu aja membedakan antara Sudirman dengan yang lain. Kalau fakta yang lain mulai dari penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 itu sama semua. Terkait fakta-fakta baru yang akan dihadirkan dari novum, bisa dijelaskan sedikit Bang? Ya, novum-novum itu kan ya yang sudah terungkap lah dalam persidangan ya, yang dalam terakhir ya, kesimpulannya sudah boleh kami sampaikan bahwa untuk mengarah ke pembunuhan kelihatannya makin jauh skenario pembunuhan itu kan gitu. Ya, itu aja yang kami hadirkan. Oke, baik. Keadaan Sudirman sendiri, karena tadi Bang Jutek sudah bertemu dengan Sudirman, bagaimana keadaan dari terpidana Sudirman, Bang? Gini, memang Sudirman kan punya keunikan sendiri ya. Selama ini kita tidak mendengarkan bahwa Sudirman ini belum pernah disiksa, belum pernah dianiaya. Saya tadi bertemu dengan Sudirman cukup lama, hampir setengah jam tadi saya berbicara berdua dengan Sudirman. Dia perlihatkan ada beberapa bagian tubuhnya lah yang cacat sampai hari ini
Ya, artinya bahwa Sudirman pun mengalami siksaan, mengalami hal yang sama selama dia diperiksa. Demikian gitu, Mbak. Ya, ini ada trauma nggak, Bang? Dari Sudirman pasti ada trauma, tapi bagaimana tim kuasa hukum meyakinkan Sudirman untuk tetap tenang dan akan tetap aman gitu? Jadi kami berterima kasih kepada LPSK ya yang sudah memberikan perlindungan full kepada Sudirman, pendampingan, pengamanan fisik dan juga pengobatan psikologi. Saya dengar itu sudah dilakukan untuk trauma psikologinya oleh LPSK, satu lembaga yang dipercaya oleh negara. Kami tentu berterima kasih. Permohonan kami untuk perlindungan terhadap Sudirman dikabulkan, dan dalam perlindungan LPSK kami pun memantaunya hampir 24 jam terhadap Sudirman. Tim kami dan selalu terus melaporkan kepada saya selaku koordinator tim apa yang dilakukan terhadap Sudirman. Kami berharap dengan Sudirman bersama-sama dengan terpidana lain, kami harapkan bahwa dia juga akan mendapatkan keadilan yang sama seperti 6 terpidana lain. Ya, itu sebabnya kami ketika setelah menerima surat kuasa dari Sudirman, kami tidak berlama-lama, hanya jarak 3-4 hari kami sudah harus kebut dan menyelesaikan memori PK-nya untuk kami susulkan. Makanya jaraknya di sini langsung bisa nyambung supaya nggak ketinggalan dengan 6 terpidana yang lain. Itu kami dalam kemanusiaan, dalam penegakan hukum itu yang sebisa mungkin kami upayakan itu untuk bisa dilakukan. Gitu. Oke, baik, karena Bang Jutek akan sidang, akan menjadi kuasa hukum begitu ya. Ini pertanyaan terakhir, Bang, berarti semakin optimis ya bahwa sidang demi sidang, hasil dari sidang demi sidang, bahwa permohonan dari pemohon akan dikabulkan oleh MA. Ya, sebagai penasihat hukum ya dan kuasa hukum tentu kami harus sangat optimis ya. Karena kami yakin dan optimislah kami mengajukan permohonan. Kalau nggak yakin dan nggak punya bukti, ya nggak mungkin kami akan mengajukan permohonan. Itu aja yang kami sampaikan. Gitu. Baik, Bang Jutek Bongso, terima kasih Bang atas waktunya, dan itu dia pemirsa perbincangan bersama kuasa hukum dari terpidana Sudirman, Bang Jutek Bongso. Adapun sidang sedianya akan dimulai sebentar lagi. Kami masih menunggu dari pihak kejaksaan dan juga majelis hakim untuk memasuki ruang sidang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kembali ke studio Nastiti. Baik, sambil kita menunggu jalannya atau mulainya sidang, Elisa, ada satu pertanyaan. Biasanya sidang PK ini selalu dimulai dengan pembacaan memori PK oleh pemohon. Nah, apakah saat ini juga di ruang sidang Cakra tempat Anda melaporkan juga sudah tampak saksi-saksi yang bukan tidak akan dihadirkan hari ini, tapi ada di ruang sidang saat ini? Oke, baik Nastiti, memang ini tadi kami juga sudah mengonfirmasi dari Jutek Bongso selaku kuasa hukum dari terpidana Sudirman, ini akan dihadirkan pembacaan memori peninjauan kembali saja begitu ya. Terkait saksi-saksi nantinya akan diungkap kembali oleh kuasa hukum, namun pada Jumat mendatang, yakni 27 September 2024 akan dilakukan pemeriksaan setempat, yang ini permohonan dari kuasa hukum para terpidana untuk dilakukan pemeriksaan setempat dan dikabulkan oleh majelis hakim pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Jumat mendatang. Nastiti. Baik.